Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mencanangkan 3 matra untuk transformasi organisasi. Sekarang ini kita punya di dalam kepengurusan NU, ya, di dalam lingkaran kerja PBNU itu, kita punya ahli program developer digital terbaik di Indonesia. Sampai dulu waktu COVID itu kan peduli itu lah Pak. Peduli lindungi itu. Ini yang bikin anak ini. Namanya siapa itu? Fakihuddin Arif. Usianya baru 28 tahun. Kita sekarang punya ahli cyber security terbaik di Indonesia. Yang selama ini mengerjakan security di digital untuk TNI, Polri, bahkan untuk Peruri dan lain sebagainya. Namanya Mukorrobin. Mungkin baru awal 30-an. Ini bidang-bidang yang Kiai Matin ngalamun aja enggak pernah. Bayangkan kerjaannya kayak apa sudah enggak kepikir sama sekali. Ini NU yang menjadi tanggungan kita bersama sekarang ini. Belum lagi perubahan dunia secara keseluruhan yang memang luar biasa. Begitu cepat perubahan-perubahan terjadi dan begitu besar bentuk-bentuk perubahannya. Maka ini tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Nah untuk itu Bapak-Ibu sekalian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah mencanangkan 3 matra untuk transformasi organisasi. Kenapa? Karena dalam menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini, kita mau tidak mau kita harus berorganisasi dengan cara baru. Tidak bisa lagi berorganisasi di NU ini dengan cara seperti biasanya, itu tidak cukup. Cuma gerada geruduk, ngidupkan sound system nanti orang kumpul sendiri misalnya begitu. Selama ini kan begitu kita. Kita tidak bisa lagi begitu. Kita harus berorganisasi dengan cara baru. Karena yang kita hadapi adalah kenyataan-kenyataan baru, tantangan-tantangan baru. Maka PBNU mencanangkan transformasi organisasi. Transformasi itu artinya apa? Mengembangkan model organisasinya ini sedemikian rupa sehingga nanti mampu bekerja untuk menghadapi tantangan-tantangan baru itu. Nah, transformasi ini mencakup 3 matra, 3 dimensi, 3 bidang. Yang pertama adalah mengenai tata kelola organisasi. Bahwa organisasi ini harus dikelola dengan cara yang lebih baik. Dan untuk itu pertama-tama yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengurus-pengurus organisasi ini, personel-personel yang menjadi pengurus, yang didaftarkan, yang mendapatkan SK, yang tercantum di dalam SK kepengurusan, ini sungguh-sungguh valid. Tidak ada nama yang abal-abal, sungguh-sungguh ada orangnya. Kalau sudah sungguh-sungguh ada orangnya, nanti diurus kemudian supaya dia sungguh-sungguh ada kerjaannya jadi pengurus itu. Jangan cuma ngeloni SK saja. Jadi ini harus dipastikan mulai dari pusat sampai ke ranting. Bahwa ini orangnya beneran. MWC ini MWC yang betul-betul ada orangnya, cara pembentukannya valid, ya, enggak asal pokoknya rekayasa atau dengan cara yang seenaknya sendiri, enggak boleh. Harus dibentuk dengan cara yang valid, mekanismenya itu valid.
Makanya nanti konferensi cabang ini harus dikerjakan dengan tata cara yang benar supaya hasilnya valid. Nah, kemudian pengurusnya orangnya juga valid. Itu pertama-tama. Yang kedua, kita buat satu rancangan tatanan organisasi secara menyeluruh. Itu sebabnya kita berkali-kali mengadakan konferensi besar. Sampai sekarang sudah 4 kali ya. Padahal menurut ADRT konferensi besar itu sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 periode. Ini baru setengah periode kita sudah selenggarakan 4 kali konferensi besar. Untuk apa? Untuk menetapkan berbagai macam peraturan perkumpulan yang menjadi dasar aturan untuk tata kelola. Maka saya kira untuk konferensi ini ya Pak Sarmidi mungkin lebih diperlukan penekanan kepada sosialisasi dari sekian banyak peraturan yang ada. Ya, karena ini penting supaya nanti cabang Kota Serang ini tidak bikin aturan sendiri yang tidak sesuai dengan keseluruhan aturan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat. Ini soal tata kelola. Dan yang ketiga, kita punya agenda digitalisasi. Sekarang ini kita sedang membangun satu sistem digital ya untuk mengerjakan urusan-urusan organisasi secara digital supaya tidak lagi pakai kertas. Mulai awal Agustus kemarin ya saya sudah tidak lagi tanda tangan surat pakai pulpen, sudah tidak. Kenapa? Karena kita sekarang sudah punya namanya Digdaya Persuratan. Kayak begini ini. Ini digitalisasi data dan layanan NU untuk persuratan. Sekarang sudah berlaku di PBNU. Kita tinggal download, pencet, ya. Di sini nanti ada surat yang harus ditandatangani, pencet mana suratnya kalau ada, ini kebetulan tidak ada. Ada surat masuk dan lain sebagainya. Sekarang sudah seperti pakai ini. Dan saya sudah kasih deadline kepada tim digital kita bahwa ini harus sudah sampai ke cabang-cabang pada bulan Desember yang akan datang. Jadi bulan Desember nanti cabang-cabang sudah harus pakai itu semua. Dan kita wajibkan semua personil pengurus untuk mendownload aplikasi itu. Kita kasih deadline, kalau seminggu belum download kita coret dari SK gitu. Supaya semua orang pakai itu semua.